Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Saya Aulia Fajrin Ramadhani Nasution dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, jurusan Geografi. Nah, pada pertemuan kita kali ini, di video YouTube ini, kita akan membahas mengenai resize data dengan rectangle, memotong menggunakan data raster, dan memotong menggunakan ROI dari vektor polygon. Yang mana itu sebenarnya perlu kita lakukan untuk data citra yang akan kita olah, karena biasanya berguna untuk memperkecil besaran data juga dan lebih menspesifikkan area fokus yang akan kita olah datanya. Nah, untuk itu kita langsung saja mulai ke proses resize data dengan rectangle atau kotak sebagai batas perpotongannya. Yang mana proses yang bisa kita lakukan itu yang pertama, langsung saja kita masuk ke pengaturan toolbox. Lalu di toolbox ini kita cari pengaturan raster management. Di raster management, cari resize data. Sebentar. Nah, ini resize data. Jadi kita klik. Setelah diklik muncul kolomnya yang seperti ini. Select citra yang akan kita potong. Misalnya untuk citra yang akan kita potong pertama menggunakan metode resize data dengan rectangle-nya adalah Landsat 8. Landsat 8 Kota Padang Sidempuan yang merujuk ke Kota Padang Sidempuan. Jadi setelah itu kita select citranya, kita pilih spatial subset. Di spatial subset ini teman-teman bisa klik menu image untuk menggambar batasnya. Sebentar. Lalu kita lihat saja gambar yang mana yang akan kita potong. Kita gambarkan rectangle dengan menggeser ini, garis merah ini, untuk mencari spesifikasi lokasi yang akan kita potong. Jadi setelah itu boleh klik OK. Setelah diklik OK, kan kita sudah selesai memilih wilayah yang ingin kita potong dengan rectangle. Jadi langsung saja setelah kita buat penentuan batasnya, kita tekan OK lagi, lalu klik OK lagi. Nah, jangan lupa untuk menyimpan filenya di folder yang bisa kita temukan dengan mudah, agar kita tidak repot lagi mencari data yang sudah kita potong tadinya. Jadi langsung saja, saya tadi sudah menyediakan folder tersendiri, jadi kita bikin new folder. Di sini isinya itu resize. Klik saja langsung. Lalu klik open dan OK. Nah, setelah teman-teman bisa lihat nih hasilnya, dia benar-benar terpotong di wilayah yang ingin kita fokuskan saja. Jadi saya nonaktifkan dulu yang besarnya, saya remove dulu. Nah, kita fokus ke yang kecil ini saja. Yang kecil ini saja, seperti yang bisa teman-teman lihat, dia berhasil terpotong sesuai dengan rectangle yang kita gambar tadi. Nah, untuk itu sebentar saya akan bikin lebih jelas lagi warnanya, karena saya lebih suka melihatnya kalau sudah berwarna begitu ya, dibandingkan dengan grayscale. Jadi load data dulu. Nah, setelah itu, apabila katakanlah kita ingin memotong data yang lain, contohnya data dari Landsat 5. Karena dari data Landsat 5 ini bisa saja kita potong menggunakan metode sebelumnya, yakni resize data dengan rectangle. Namun, ketika kita membangun rectangle-nya lagi, belum tentu besarannya itu pas seperti data sebelumnya yang kita potong. Nah, kita di sini menginginkan datanya itu sama-sama pas dengan area yang kita inginkan, itu benar-benar mencakup secara spesifik area yang sama. Jadi untuk itu bagaimana sih cara yang bisa kita lakukan agar
perpotongan itu bisa sama di antara kedua citra ini. Tidak dengan menggunakan metode yang sama, yakni resize data dengan rectangle. Nah, kita bisa menggunakan metode memotong menggunakan data raster. Nah, memotong menggunakan data raster ini kita lakukan ketika kita ingin memotong dua citra yang berbeda dengan cara menggambar rectangle seperti sebelumnya, namun hasilnya kan tidak bakal spesifik sama. Nah, cara alternatif inilah yang bisa kita lakukan, yakninya memotong citra yang besar ini menggunakan citra kecil yang sudah kita potong sebelumnya. Caranya itu, kita masukkan file citra yang akan kita potong, yakninya sebelumnya sudah saya masukkan Landsat 5, tetap di kota yang sama, yakninya Padang Sidempuan, fokusnya itu di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke pengaturan toolbox, cari raster manajemen lagi, sudah dibuka raster manajemen, cari resize data lagi. Nah, select citra yang akan dipotong. Yang mana citra yang akan kita potong, yakninya Landsat 5 Pasit. Nah, jadi setelah itu, setelah di-select ini, kita pilih spatial subset lagi. Di spatial subset ini, kita pilih menu file. Nah, menu file itu pilih layer yang akan dipotong. Di menu file ini, pilih layer yang sudah dipotong sebelumnya. Nah, setelah itu boleh klik OK. Setelah diklik OK, klik lagi OK, atur penyimpanannya. Jangan lupa sebentar. Lalu klik Open dan klik OK lagi. Nah, setelah pengolahan selesai, maka daerah akan menunjukkan wilayah yang terpotong persis sama. Jadi, kita atur dulu lagi bandnya sebentar. Jadi band selection seperti biasa. Karena dia Landsat 5, untuk natural color dia adalah 3, 2, dan 1 untuk band RGB-nya, load data. Nah, berikutlah hasilnya yang bisa kita lihat, perbandingan antara Landsat 5 dan Landsat 8 Padang Sidempuan di tahun yang berbeda, yakni tahun 2019 dan tahun 2007. Bisa dilihat di sini sesuai dengan area rectangle yang kita potong. Seperti biasa kita bisa view flicker atau view swipe. Jadi kita coba dulu view swipe. Nah, ini berbeda mereka. Layer yang berbeda tetap dengan cakupan yang sama persis perpotongannya. Nah, setelah itu timbul pertanyaan, bagaimana sih Kak kalau kita mau memotongnya itu sesuai dengan administrasi misalnya. Jadi kita perlu memotong menggunakan ROI dari vector polygon. Jadi kadang kita memilih data dengan batasan administrasi atau batasan tertentu yang sudah jelas batasannya. Contohnya itu kayak kota atau pedesaan atau kawasan lindung, kawasan hutan, kawasan cagar alam, dan lain-lain. Jadi kita bisa melakukan dengan memasukkan data vektor, lalu kita potong ini sesuai dengan data vektor tersebut. Nah, setelah itu kita klik open, lalu kita pilih SHP yang akan kita gunakan sebagai pemotong dari citra satelit yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi di sini bisa kita klik saja langsung itu shapefile supaya jelas tipe datanya, lalu klik open. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini shapefile-nya itu sudah terbentuk langsung ya. Maksudnya sudah kelihatan langsung. Jadi langkah yang harus kita lakukan itu setelah layer vektor muncul pada aplikasi NV, kita akan melakukan konversi data vektor ke dalam ROI. Jadi caranya itu kita buka dulu toolbox, ini toolbox seperti yang tadi. Jadi kita klik region of interest. Jadi region of interest itu kepanjangan dari ROI, region of interest, area yang ingin kita fokuskan begitu. Jadi setelah itu kita klik vector to ROI, kita pilih vektor yang akan kita gunakan, lalu boleh klik OK. Setelah itu klik all records to single ROI. Nah, lalu klik OK lagi. Setelah itu muncul
region of interest yang akan kita gunakan dalam bentuk full vector. Lalu setelah itu kita bisa lakukan pemotongan. Jadi setelah itu di sini masuk lagi ke pengaturan toolbox. Lalu di sini ada subset data from arrow eyes, kita klik. Lalu pilih citra yang akan kita potong, yakni Landsat 8 Padang Sidempuan. Kita klik saja langsung OK. Setelah itu kita pilih yang mana sih tadi menjadi region of interest. Jadi region of interest kita tadi yang sudah kita atur tadi, kita masukin di VF Kota Padang Sidempuan. Nah, setelah itu must pixels output of arrow eyes itu kita klik yes. Nah, setelah itu kita pilih penyimpanan. Kita pilih dulu penyimpanannya agar rapi, resize LD8 basit fix. Nah, setelah itu kita klik open, lalu kita klik OK. Nah, setelah kita lakukan proses tersebut, teman-teman bisa lihat di sini citra yang sebelumnya itu berbentuk kotak dari yang sebelumnya kita olah itu dari rectangle. Di sini dia sudah memiliki batasan administrasi yang jelas, hanya mencakup dengan Kota Padang Sidempuan tadi. Kita lihat dulu jika digunakan band selection-nya natural color saja, kita load datanya, maka jelas dia sudah terolah tadi, sudah terpotong sesuai dengan ROI yang kita gunakan, yakni ROI vektor administrasi Kota Padang Sidempuan. Nah, mungkin sampai di sini dulu tutorial kita untuk kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang baru ya mengenai tata cara pengolahan pre-processing citra yang kita lakukan di aplikasi Envy. Nah, setelah itu saya tutup saja langsung. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Jika teman-teman ingin bertanya, langsung saja tanyakan di kolom komentar, akan saya jawab dengan sebaik mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.